Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Shalom, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita beribadah. Semua itu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bersyukur
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Ya dalam terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini hati kami bersyukur dan berterima kasih karena segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukan hanya secara jasmani Tuhan, tetapi Engkau tahu kebutuhan rohani kami dan Engkau senantiasa puaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menguasai kami, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara, Engkau melawat kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau saja yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan Kau sudah singkir, hancurkan. Dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus senantiasa menutup bungkus kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Kita sangat berterima kasih, kita sangat bersyukur karena Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh luar biasa, besar setiamu Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih. Oh sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Dia Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, katakan ku percaya. Ya, amin. Kita percaya Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Allah sanggup. Amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Apa yang tak pernah, amin, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan
katakan, Allah kami sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Terima kasih. Hari berganti hari, datang kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara kaum muda. Ada syair dan melodi yang selalu hadir di hatiku. Bak mentari pagi terbit bersinar, demikian jiwaku selalu memuji Tuhan. Ada yang indah bagai suara alam nan permai, desir angin, kicau burung yang beri hatiku terus bergema memuji Tuhan. Siapakah yang seperti Dia, Tuhan yang empunya semesta, samudra bagai tinta, Dia tuliskan semua karya kasih setianya. Langit taburan bintang, mentari dan bulan pancarkan
ikutku besertamu, damai kehidupanmu. Yesus, 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 nama terindah, penuhi rinduku, selalu memujimu. Debur ombak yang bergulung tak henti menuju ke pantai. Demikian hasratku padamu Tuhan, takkan berhenti selalu memuji menyembahmu. Ya Tuhan, sungguh Engkau agung, langit bumi telah menyatakan. Oh haleluya, puji sembah Dia yang mulia, Dia semesta memuji. Oh haleluya, puji sembah Dia yang kudus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Yesus nama yang terindah. Dan biarlah nama itu menjadi kerinduan buat kita semua. Hasrat di dalam hidup kita untuk senantiasa memuji, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Karena segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian, penuhilah bejanaku. Terima kasih. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Amin. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Hanya firman-Nya yang berkuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah
bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Si Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau senantiasa ada Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk aku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, bersama Engkau Tuhan kami mampu
berkati semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Oh, Rama Sangka Rawasi. Terima kasih Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku lewati semua kami akui Tuhan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa Surgawi. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu tinggi, lebar, panjang, dan tak terbatas Tuhan. Pagi hari ini Engkau melawat kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Kasih-Mu melawat untuk menolong kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lain selain kami memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau yang sangat-sangat besar kasih-Mu. Sangat mulia. Engkau kudus, patut dipuji dan dimuliakan. Biarlah kami mau datang, merendahkan diri kepada Engkau Tuhan. Untuk kami boleh menjadi satu kehidupan yang mengalami pertolongan dari Engkau. Jamahan dari Engkau lewat firman-Mu. Firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu yang penuh wibawa. Biarlah kami responi dengan baik-baik ya Tuhan pagi ini. Supaya dengan demikian kami boleh pulang mendapatkan satu berkat pribadi utuh. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman yang hidup. Dalam firman yang berkuasa. Dalam firman yang penuh wibawa. Hari pagi ini kami memuji nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam firman-Mu yang hidup itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mula pertama, saya ucapkan selamat pagi, semoga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan kepada kita sekalian. Supaya dengan demikian, yang susah boleh mendapatkan satu penghiburan, yang sakit boleh disembuhkan karena hadirnya firman Tuhan yang hidup itu. Firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, yaitu mari kita meresponi, mari kita tanggapi firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu penuh wibawa. Biarlah firman Tuhan yang adalah pribadi Yesus Kristus kita sambut, kita terima, kita responi dengan baik sambil kita merendahkan diri, memakai telinga kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 31. Kita baca sampai 41. Silakan dibaca, yaitu Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 41. Silakan Pak Endro. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Dengan suara keras terus. Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca firman Tuhan tentang di mana Yesus memiliki suatu kasih, memiliki satu perhatian kepada sidang jemaat untuk masuk di dalam Kapernaum, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini dikatakan penuh kuasa, firman Tuhan yang penuh wibawa, bahkan firman Tuhan dalam ayat-ayat yang lain. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa dan kekal selama-lamanya. Dan firman Tuhan itu yang kita alami sekarang adalah pribadi Tuhan sendiri. Biarlah kita mau terima lawatan pribadi Yesus Kristus dalam rumah Tuhan yang nomor 1. Dilawat karena Tuhan tahu ada seseorang yang perlu ditolong. Karena ada seseorang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan. Dia menderita. Ya, dia berteriak-teriak, ya, seperti dialami. Coba kita baca Injil Lukas pasal 8, ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 dan sampai 28. Silakan. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 28 ini hampir sama. Ini mana setan menguasai manusia. Apa yang diperbuat oleh setan itu? Silakan baca. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa, Ya, yang terletak di seberang Galilea.
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu Ya, menemui hampir dia. sama. Terus, Orang itu dirasuki oleh setan-setan waduh sama. Terus, dan sudah lama ia tidak berpakaian ya, dan tidak tinggal dalam rumah, tidak tinggal di rumah, tetapi dalam pekuburan. diamnya di pekuburan. Terus, Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu Berteriak. tersungkur di hadapannya ya, dan berkata dengan suara keras, suara keras. "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Hampir sama dikatakan. Terus, Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." yes, terima kasih. Hampir sama, ya. Kuasa kegelapan itu selalu membuat orang panik, berteriak-teriak, ya, stres, ya, takut. Bahkan orang yang dirasuk setan ini sangat menderita. Dia tidak suka tinggal di rumah, dia sukanya tinggal di pekuburan, ya, menyendiri, ya. Dan kalau dipegang dia berontak, ya, karena ada kuasa kegelapan yang menguasainya. Nah, pada waktu itu Tuhan datang melawatnya. Tuhan datang dengan firman-Nya, ya. Mungkin di antara kita sidang jemaat, mungkin, ya, mungkin ada seseorang Tuhan saat ini melawat, ya, melawat umat-Nya, melawat yang dikuasai kegelapan, yang tidak berdaya. Saat ini firman Tuhan menyatakan dengan kuasanya, diam, keluar. Hanya dengan dua kata, maka kuasa kegelapan itu lewat, pergi dari orang itu. Hanya dengan dua kata, diam dan keluar. Dalam Yesaya pasal 30 dikatakan, orang yang bertobat itu diam, ya. Di situ letak keselamatan. Tetapi orang yang berteriak-teriak, yang tidak mau mendengarkan suara firman Tuhan, ya, selalu tetap kokoh kekeh dengan pribadinya, dengan pendirian. Orang yang keras hati tidak bisa akan ditolong. Tetapi begitu orang yang mengalami dikuasai kegelapan, tetap memiliki telinga untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, diam. Maka saat itu Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita semua, sidang jemaat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita bertobat. Coba kita baca Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, cukup. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Ya. Mari, jangan kita panik, ya, tetapi responi firman Tuhan itu, ya, dengan kita bersikap, meresponi dengan bersikap berbalik, bertobat, ya, dari dulunya yang selalu mendengar dan dengar-dengaran kuasa kegelapan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita berbalik kepada suara gembala, suara pribadi Yesus Kristus yang datang melawat dengan kasih-Nya supaya orang-orang yang dikuasai kegelapan saat pagi hari ini bisa ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kata-kata diam dan keluar. Nah, kalau keluar artinya dipisahkan dari sesuatu, dipindahkan kepada sesuatu. Coba kita baca Yeskiel
Yeskel pasal 20, apa yang diperbuat oleh Tuhan? Yeskel pasal 20 ayat 37 dan 38. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, Ya. dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Nah, dipisahkan, keluar dari sana, masuk ke tempat kandang. Terus, Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak ya. dan mendurhaka terhadap aku. Terus, Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, keluar dari negeri. Terus, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. terus, Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. terus. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang memberikan firman Tuhan pagi hari ini supaya kita berbalik, supaya kita bertobat, diam, tidak memakai mulut ini banyak omong, tetapi membuka telinga kita untuk peka dan memperhatikan firman Tuhan. Walaupun sepatah dua patah kata, penuh dengan kuasa dan wibawa, saat pagi hari ini kita akan ditolong oleh Tuhan. Supaya apa? Hidup kita manusia sebagai satu rumah Allah, biarlah menjadi satu tempat. Firman pengajaran itu masuk di dalam kehidupan kita manusia. Supaya dengan demikian kita dulunya yang lemah akan dikuatkan. Dulunya kita yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena menerima firman Tuhan yang penuh kuasa. Firman Tuhan yang penuh wibawa di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melawat umatnya di dalam sidang jemaat. Bahkan juga Tuhan melawat sidang jemaat yang ada di rumah-rumah. Ya, kita membaca tadi dalam Injil Lukas, di situ Tuhan setelah mengalahkan kuasa kegelapan di Kapernaum, artinya di rumah ibadat, di rumah gereja, kalau sekarang di gereja tempat beribadah. Setelah itu Tuhan melawat, Tuhan meninggalkan rumah ibadat itu. Ayat 38 dikatakan, kemudian Tuhan meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Nah, tadinya di rumah ibadah. Rumah ibadah itu sebetulnya tempat firman Tuhan disebarkan. Firman Tuhan diperkatakan. Kamu memang suci karena firman Tuhan yang aku katakan. Biarlah kita selalu mau diskoreksi, mau dibina, mau dibentuk lewat firman Tuhan dalam saat-saat ibadah. Saat ini kita ibadah live streaming sudah hampir setahun lebih. Ya, kita biarlah tetap dan tetap setia mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan supaya hidup bejana bait Allah ini menjadi tempat. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Biarlah kita pagi hari ini, Tuhan tolong, biarlah hidup saya menjadi rumah Allah, di mana Engkau tinggal tetap selama-lamanya. Jangan sampai Tuhan, rumah ini menjadi satu rumah yang kosong, tetapi menjadi rumah di mana Tuhan yang memilikinya. Tuhan yang memenuhi hidup kita dengan pribadi yang utuh, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat 38 di sini Tuhan meninggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Di situ ada seseorang ibu, ya, seorang ibu mertua dari Simon yang sekarang dikatakan Petrus. Di situ dikatakan dia sakit demam keras. Ya. Demam keras, mungkin dulu belum ada alat tem. Ya, di sini dikatakan demam keras, artinya mungkin
temperaturnya bisa 40 ya. Tapi saat itu Tuhan melawat ya. Setelah melawat di rumah ibadat, Tuhan juga melawat di rumah-rumah saat ini yang menyaksikan live streaming firman Tuhan ya. Firman Tuhan disampaikan melawat dalam rumah-rumah kita masing-masing ya. Mungkin saat ini ada yang sakit demam, mungkin yang ada sakit apapun ya. Dan sini dikatakan ayat yang selanjutnya, orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit, ia pun meletakkan tangannya dan menyembuhkan mereka. Ya, di rumah ibu mertua Simon Petrus. Di situ Tuhan melawat dengan firman-Nya, hanya dengan kata-kata dihardik ya, dihardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan. Dan Tuhan juga saat itu masing-masing menyembuhkan mereka dengan caranya, yaitu ketika matahari terbenam ayat 40, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit menderita bermacam-macam. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Supaya ada satu connect. Ya. Ayat 39 juga, maka Tuhan berdiri di sisi perempuan itu, artinya dekat sekali ya. Ada satu hubungan yang sangat erat ya. Sangat erat dengan pribadi Tuhan Yesus. Saya boleh teringat firman Tuhan dalam Injil Markus, ada seseorang perempuan yang sudah lama menderita 12 tahun, meleleh darah ya. Tetapi saat itu dia memegang jubahnya Yesus, keluarlah kuasa dari badan, dari tubuhnya Yesus, sehingga perempuan itu yang dulunya sakit meleleh darah, saat hari itu juga sembuh. Nah, demikian juga mama mertua dari Simon yang sakit, karena dekat dengan pribadi Yesus, bahkan yang sakit bermacam-macam penyakit, dijamah ada saat hubungan dengan pribadi tubuh Yesus, maka semua disembuhkan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari saat ini kita tidak tahu sampai kapan pandemi saat ini yang selalu mengalami banyak-banyak yang menyerang banyak-banyak orang ya. Biarlah satu obat bagi kita sekalian, satu terapi bagi kita sekalian untuk kita boleh mengalami kekuatan, kesembuhan, yaitu mari kita mau dekat dan memegang pribadi Tuhan Yesus di dalam apa? Dalam firman Tuhan yang penuh kuasa dan wibawa. Itu artinya meresponi suasana hari-hari terakhir, meresponi lawatan pribadi Tuhan Yesus, baik dalam rumah Tuhan maupun dalam rumah kita masing-masing yang sakit. Kalau kita meresponi dengan baik, kalau kita sungguh-sungguh datang dan menyambut pribadi Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan hidup ini menjadi satu rumah Allah, ya, tidak lagi kosong, tetapi menjadi miliknya Tuhan. Kalau kita di rumah Allah, kita mau digembleng, ya, coba kita baca 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 13 mulai. 2 Timotius. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya, terus? Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, orang jahat itu tersesat. Terus? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mari kita berpegang, jangan kita lepaskan firman Tuhan itu yang penuh kuasa dan wibawa. Terus? Yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya, terus? Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada terus? kamu.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Firman Tuhan itu di dalam Alkitab terus. yang dapat memberi hikmat kepadamu Ada sesuatu hikmat. dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh Diselamatkan. iman kepada Kristus Yesus. Dibawa kepada pribadi Yesus. Terus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya. memang bermanfaat untuk mengajar, Ada satu ajaran. Terus. untuk menyatakan kesalahan, Mari kita kalau dinyatakan kesalahan kita terima, kita bertobat. Terus. untuk memperbaiki kelakuan, Ya. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dididik. Itu selalu dalam kebenaran. Terus. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Ya. diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Ya. Yang penting setelah kita mau disucikan, setelah kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau dikoreksi, mau berubah, mau bertobat, maka di situ kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang dimasukkan dalam satu kandang pengembalaan. Di situ dibela, dituntun. Firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhanmu." Ya, dikatakan dalam Yeskiel pasal 20. Maka di situ pembelaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang meresponi firman Tuhan di mana saja saat ini kita dengar, ya. Kita pegang firman Tuhan itu, kita masukkan dalam hati kita menjadi satu hidup, ya, menjadi satu kehidupan dalam hidup kita, menjadi satu pengalaman firman Tuhan dilakukan, ya, firman Tuhan dikerjakan, apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan, kita perbuat, ya. Jangan seperti setan. Setan itu juga percaya, tetapi gemetar, ketakutan, ya. Seperti tadi suara dari suara kegelapan, takut dan takut. Suaranya berteriak-teriak ketakutan tentang dengan datangnya pribadi Yesus. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini sangat sederhana sekali, ya. Firman Tuhan ini sangat sederhana, datang untuk memberikan firman supaya kita bertobat, kembali kepada Tuhan dan keluar. Jangan bersama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Tetapi masuk di dalam satu kandang pengembalaan firman Tuhan. Di situ kita dipelihara, di situ kita dibina, di situ kita diajar, di situ kita dididik supaya kita menjadi satu domba-domba yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau mengalami persoalan-persoalan apapun, Tuhan akan membela dengan standar darah. Kalau kita dibela standar darah, itulah korban Kristus. Itulah kasih Kristus yang luar biasa yang boleh kita alami pada hari-hari terakhir. Di mana hari-hari terakhir ini kuasa-kuasa kegelapan mengancam orang-orang yang tidak berjaga-jaga, orang-orang yang tidak mau mendengarkan, orang-orang yang selalu mendengarkan suara hatinya sendiri, orang-orang yang selalu mendengarkan suara-suara dari kuasa-kuasa kegelapan dunia. Tetapi saat pagi hari ini, mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berbalik mendengarkan kepada firman Tuhan. Kepada apa? Kepada suara gembala, kepada suara yang memberikan pertolongan, dan saat ini juga kita akan mengalami kesembuhan. Jangan kita jauh, tetapi makin kita mendekat, ya. Firman Tuhan berkata kepada Ibu Petrus, makin mendekat di sisinya, ya. Di situ kuasa-kuasa penyakit disingkirkan. Kalau kita mengalami sakit saat ini, sakit dan menderita, jangan kita jauh dari firman Tuhan. Jangan kita jauh dari suara firman Tuhan, tetapi dengarkan, sekali lagi dengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun sepatah kata firman Tuhan itu berkuasa.
Oh, puji Tuhan. Jangan kita remehkan. Jangan kita tidak meresponi firman Tuhan saat-saat kita mengalami persoalan yang gawat. Biarlah kita mengalami suatu, kita memakai telinga kita. Tuhan, tolonglah saya. Saat ini juga Tuhan tolong. Sudah datang di rumah kita masing-masing, di rumah ibadat, bahkan di mana saja kita berada, Tuhan akan menjamah dan menolong dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Zaman dulu ada nyanyian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Itu nyanyian tempo dulu, ya. Tetapi kalau kita menyanyikan dengan nyanyian, dengan iman, maka kuasa-kuasa kegelapan itu akan lenyap. Kuasa kegelapan itu akan terlempar keluar. Dan kita akan masuk di dalam satu sukacita karena ditolong dan disembuhkan oleh pribadi Yesus Kristus. Mari kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita mau datang. Tuhan, jadikan saya ini Tuhan, rumah-Mu Tuhan. Jangan sampai rumah ini kosong Tuhan. Jangan sampai rumah ini kosong Tuhan. Tetapi isi seperti nyanyian-nyanyian tadi. Isi kita Tuhan. Penuhi hidup kami Tuhan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman-Nya, di dalam kasih-Nya, bahkan di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita nyanyi dengan sungguh-sungguh berharap, satu pengharapan supaya hidup ini dipenuhi dengan pribadi Yesus. Maka saat pagi hari ini, Tuhan sudah menolong. Mari kita akan melakukan satu lagu, yaitu nyanyian nomor 363. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Supaya aku menjadi satu berkat bagi semua orang. Puji Tuhan. Agar aku lebih
kita setelah mendengarkan firman Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan penuhi hatiku dengan pribadi Engkau Yesus. Menjadi satu hati yang dipenuhi pertama, dan hati pikiran selalu menjadi satu kehidupan yang ada tanda darah anak domba. Pagi hari ini kita sebentar akan menerima perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kita akan mempersiapkan masing-masing dengan roti dan anggur yang dipersiapkan. Sambil kita mempersiapkan keluarga kita, mungkin kalau ada anak-anak, kita persiapkan, kita tata supaya menerima dengan sopan, dengan baik, dengan hormat. Sebab di dalam pribadi Yesus Kristus, hadirnya Yesus melawat. Biarlah kita mau hadir juga meresponi dengan satu kerendahan hati, dengan satu rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Mari kita akan melakukan kurnya. Jadikan aku, sambil kita bangkit berdiri. Rumah doamu, amin, akan masukku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu akan semasukku bangsa datang menyembah. Sekali lagi kur. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doamu. Sambil kita mengangkat roti yang adalah tubuh Kristus, lebih tinggi dari kepala, kita agungkan korban Tuhan. Kita responi dengan satu hormat, mengagungkan, meninggikan korban Tuhan di atas segala-galanya. Inilah pribadi Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita sekalian sidang jemaat, supaya kita yang menyatu dengan pribadi tubuh dan darah Yesus. Kita menjadi satu kehidupan yang dicap milik Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan kita dihindarkan dari segala perkara-perkara yang saat hari-hari ini sedang bergejolak dalam dunia. Mari kita agungkan, kita tinggikan firman Tuhan yang di dalam roti yang sudah kita agungkan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Sekali lagi, ia memecah-mecahkannya. Sekali lagi, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, kita makan dengan hormat, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memanfaatkan tubuh Yesus
kita akan membuka cawan anggur dengan pelan. Setelah itu kita angkat lebih tinggi dari kepala. Dan firman Tuhan berkata lagi, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan. Mau meletakkan di dada silakan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, Tuhan tolong semua suku bangsa datang menyembah. Ya Tuhan, Engkau sucikan dengan hadirnya pribadi Engkau dalam hidup kami. Engkau tolong ya Tuhan. Doa akan diteruskan oleh Bapak Endro, doa syafaat. Silakan Pak Endro. Agar semua suku bangsa datang jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Tuhan, biarlah kami semakin mencintai firman-Mu. Bahkan Tuhan, firman-Mu boleh menjadi satu kebutuhan mutlak bagi kehidupan kami. Pengajaran-Mu Tuhan merupakan satu kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami terdidik di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu. Bukan hanya itu Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa semakin hari semakin dekat Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami menyatu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Dan saatnya tiba Tuhan, Kau akan memisahkan kami. Dan kami akan memisahkan diri kami Tuhan dari hal-hal yang jahat. Karena kebenaran firman-Mu senantiasa membentengi kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sesuai janji-Mu Tuhan, Engkau akan menyembuhkan Tuhan segala sakit penyakit kami, baik penyakit jasmani maupun rohani. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan Tuhan keadaan kami. Karena Tuhan hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup
Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya. Sebab itu Tuhan, biarlah kami senantiasa melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tanda korban yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada tanda darah dalam kehidupan ini Tuhan. Darah yang mahal Tuhan yang sudah menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono yang sudah menjadi saluran berkat pada kesempatan pagi hari ini untuk kami. Berkati dalam nikah rumah tangganya. Berkati keluarganya bersama istri Tuhan dan anak-anak juga cucu menantu. Berkati Tuhan. Pakai kehidupannya untuk senantiasa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, banyak masalah yang sudah terjadi Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak melepaskan bangsa ini. Selama anak-anak-Mu ada Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, Engkau melawat bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan memulihkan bangsa ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan, dari yang teratas sampai yang terendah Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah mereka Tuhan. Berikan rasa takut akan Engkau Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan kembali bangkit Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, senantiasa Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di bangsa kami, di negara kami ini, ada kemuliaan Engkau Tuhan. Engkau diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang Jemaat GKGA, khususnya adik-adik Jemaat GKGA. Mulai tanggal 11 April 2021 akan ada program baru di YouTube channel GPT Kristus Gembala Ajaib. Namanya Ibadah Sekolah Minggu. Tayangnya di hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setiap minggu kedua dan keempat. Cerita firman Tuhan di sini akan berkaitan tiap minggunya adik-adik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Buat para orang tua, yuk jangan lupa ingatkan anak-anaknya ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini sedang sakit. Pertama untuk Ibu Chiu Lai Niu. Tuhan kiranya melepaskan dari segala kepahitan hati dan hal-hal yang duniawi. Kedua, untuk Ibu Foni Maskamin, kemarin jatuh dan patah tulang dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong. Dan ketiga, kita berdoa untuk Bapak Eko Wahyudiono yang sakit juga dirawat di rumah sakit di Wiyung. Yang pengucap syukur juga untuk Bapak Said dan Ibu Supindarsi yang berulang tahun pernikahan pada hari ini tanggal 28 dari tim pelayan wanita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menerima berkat dan mendoakan mereka-mereka dan mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu mengarahkan supaya hidup ini jangan kosong. Supaya hidup ini menjadi satu hidup yang menjadi rumah Allah. Mengutamakan rumah Allah lebih dulu ibadah. Dan hidup ini dipenuhi dengan ajaran-ajaran firman-Mu Tuhan. Supaya dengan demikian segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu disingkirkan. Juga yang mengganggu Ibu Chiu Lai Niu, yang mengganggu Ibu Foni, yang mengganggu Bapak Eko di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan saat ini menolong dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga ucapan terima kasih di mana Engkau memberikan pertambahan ulang tahun pernikahan pada hari ini untuk Bapak saya dan Ibu Supindarsi. Engkau berkati memakai keluarga ini menjadi satu keluarga yang diberkati, menjadi diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, berkat dari Allah Roh Kudus, di dalam kasih-Nya yang luar biasa, di dalam firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, bahkan di dalam kuasa Roh Kudus penyertaan-Nya hari ini sampai Maranatha. Biarlah nama di atas segala nama ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyatu dalam kehidupan kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan-Nya boleh menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Terima kasih, kami naikkan syukur, doa ini hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.